Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Kamis Pon. Apakah punya kodam penjaga? Ya, ada sebuah pertanyaan seperti itu. Jawabannya ya tergantung dirimu. Ya. Jadi bukan tergantung Jumat Ponnya ya. Anda lahir Jumat Pon terus Anda ada yang jaga gitu loh ya. Anda dijaga kodam gitu. Ya enggak seperti itu. Ya. Kodam itu ikut dengan kita itu ada beberapa sebab ya. Ada beberapa alasan, ada beberapa sebab. Sebab kodam leluhur. Ya. Ini Anda pahami ya. Supaya Anda ini tidak mudah tertipu. Sebab kodam leluhur. Ya. Artinya leluhurmu dulu ya, itu pernah pelihara kodam. Ya. Jadi ketika leluhurmu pernah pelihara kodam, maka kemungkinan besar ya, Anda akan diikuti oleh kodam leluhur. Kodam leluhur ini bukan arwah leluhur ya. Jangan salah kaprah ya. Kodam ini makhluk halus ya. Kodam itu jin. Ya. Jadi kalau Anda diikuti oleh kodam leluhur, berarti leluhurmu zaman dahulu pernah pelihara jin. Pernah punya cekelan. Ya. Nah, ketika leluhurmu ini meninggal dunia, otomatis kan berpindah majikan. Ya, biasanya kodam itu akan terikat ya, kodam leluhur ini akan terikat dengan anak keturunan gitu. Tapi yang punya karakter ya yang sama dengan leluhurnya ya. Ibaratnya mirip-mirip ya, kebiasaan yang mirip-mirip ya. Kan banyak tuh ada anak kecil itu yang katakanlah ini mirip dengan kakeknya gitu. Nah, itu biasanya ya. Biasanya disukai gitu oleh kodam leluhur. Atau misalkan kok ini kantilnya mbak mbae gitu. Sing putus sing disayangi. Nah, itu juga biasanya seperti itu. Ya. Jadi kodam leluhur itu adalah kodam yang dimiliki oleh leluhurmu. Ya, jadi ketika leluhurmu punya kodam, maka kamu berpotensi untuk diikuti oleh kodam. Dan tidak semua orang yang lahir Kamis Pon punya leluhur yang memiliki kodam. Ya. Jadi bukan berdasarkan wetonnya ya, tapi berdasarkan perilaku leluhurnya. Kalau sumbernya leluhur. Atau yang lebih dikenal saat ini ya, di ustadz-ustadz ruqyah itu jin nasab itu ya. Jin keturunan, bukan keturunan jin ya. Tapi leluhurmu pernah berinteraksi, pernah memiliki jin, dan dia meninggal dunia, Anda diwarisi gitu, diwarisi jin. Itu yang dimaksud dengan kodam leluhur atau jin penjaga ya. Kodam apa itu? Jin nasab. Yang kedua ada kodam dari sebuah pusaka. Ya, jadi kalau di rumahmu itu ada pusaka, entah itu nemu, entah itu beli, entah itu penarikan, entah itu dikasih, maka kemungkinan Anda akan diikuti oleh kodam yang menempati pusaka tersebut. Ya, itu bisa juga dikatakan sebagai kodam penjaga. Ada juga kodam dari segi keilmuan. Ya, jadi kalau teman-teman Kamis Pon ini suka ya, mempelajari ilmu, mengamalkan ya, bukan mempelajari ya, tapi mengamalkan, mentirakati. Misalkan Anda mentirakati Aji Lembu Sekilan, Aji Suket Kalanjana misalnya ya, Aji Lembu Sekilan Anda kebal bacok, kebal tembak. Itu yang membuat kebal itu makhluk halus ya, yaitu jin dari ajian Lembu Sekilan. Samanya dengan Aji Suket Kalanjana, yang membuatmu bisa melihat makhluk halus itu adalah jin. Jadi bukan kemampuanmu sendiri ya, itu kodam keilmuan. Itu ilmu Jawa ya. Ilmu hikmah juga hampir sama saja. Misalkan Anda mengamalkan asma Sungai Raja,
Anda mengamalkan Asma Suryani, kebal bacok, kebal tembak, itu yang membuat kebal adalah jin dari amalan tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan kodam dari keilmuan. Jadi kalau teman-teman kami pernah menjalankan ritual keilmuan, maka Anda berpotensi untuk diikuti oleh jin dari jenis keilmuan. Selanjutnya, kodam dari jenis pemaharan. Misalkan Anda pasang susuk, ya, Anda pasang susuk supaya Anda ini cantik, tampan. Ya, rumah Anda dipasang supaya anti maling dan sebagainya. Ya, Anda pergi orang pintar supaya kebal. Itu juga kodam, bukan energi. Energinya energi kodam. Ya. Ya, jadi sumbernya di situ ya. Tapi pada dasarnya kodam itu adalah jin. Ya, apa yang saya sampaikan tadi adalah sumber-sumber mendapatkannya ya dari leluhur, dari keilmuan ya, dari sebuah pusaka ya, dari pemaharan, itu sumber-sumber mendapatkannya. Tapi pada dasarnya semua makhluk tadi itu adalah jin. Nah, untuk bisa memastikan apakah kita ini memiliki kodam penjaga atau tidak, pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus mampu untuk melihatnya. Itu yang pertama. Ya, tidak mungkin Anda ini punya pembantu terus tidak melihatnya. Kodam itu bahasa Arab, artinya pembantu. Bahasa Jawa perewangan, rewang. Ya. Jadi seperti itu. Yang pertama Anda harus mampu melihat. Yang kedua, Anda harus mampu berkomunikasi. Yang ketiga, Anda harus bisa menyuruhnya, mendayagunakannya, memfungsikan. Ya, yang keempat, makhluk tersebut mau menjalankan perintah Anda. Baru ketika itu Anda bisa lakukan, maka disebut dengan kodam penjaga. Ya, paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kodam penjaga itu seperti itu. Ya, tidak ada ceritanya katakanlah Anda, kamu dijaga oleh harimau, tapi kamu sendiri tidak bisa melihat. Anda diikuti oleh kodam. Apa itu? Naga. Kamu sendiri tidak bisa nyuruh. Ya. Intinya harus bisa melihat, harus bisa berkomunikasi, harus bisa perintah dan mau diperintah. Baru itu disebut dengan kodam penjaga. Biasanya proses ini cukup panjang. Ya. Kecuali orangnya itu interest dengan dimensi-dimensi kebatinan. Ya. Tapi minimal ketika kamu katakanlah merasa bahwasanya kamu itu punya kodam penjaga, itu sedikit banyak pasti kamu pernah melihat dan merasa setiap hari diikuti. Ya. Nah, supaya Anda tidak ragu-ragu, maka pelajarilah ilmu olah rasa. Kemampuan untuk membaca energi. Ya. Sehingga Anda tidak tertipu. Wah, kamu datang ke orang pintar, kamu diikuti oleh leluhurmu. Itu kodam. Tapi kamu sendiri tidak bisa melihat, ya jangan percaya. Ya, jadi segala sesuatu itu harus kita buktikan. Ya. Nah, supaya apa? Supaya ketika kita memang memiliki kodam penjaga, kita benar-benar bisa memfungsikan. Ya. Bukan hanya untuk gaya-gayaan. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam rahayu, rahayu, rahayu.